sukacita harus ada dong. Ketemu lagi sama saya OO Heru. Oke, di channel OO Heru hari ini gue mau bahas kenapa di generasi Gen Z itu banyak yang kelilit hutang. Waduh, betul nggak? Oke, generasi Gen Z berapa banyak nih yang suka berhutang? Acung tangan, ayo hati-hati. Oke, gue mau bahas ya kenapa kok generasi Gen Z ini banyak kasbon, apalagi yang kerja gitu ya. Terus banyak kelilit pinjol, terusnya wah udahlah banyak utangnya lah. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, gaya hidup dan tekanan sosial. Nah, Gen Z itu hidup di era digital. Oke, jadi semuanya tuh serba instan guys. Nah, media sosial bikin standar hidup ini jadi makin tinggi. Wah, standarnya tinggi. Jadi ada tekanan buat selalu tampilnya keren, cool, biar dihargai. Lu kalau mau dihargai masuk ke komunitas ini, lu harus punya ini, punya ini. Jadi banyak orang yang selalu memaksakan, walaupun mereka tidak mampu. Uang terbatas, tapi mereka gayanya selangit kayak orang kaya, kayak borju. Padahal gajinya cuma segitu-gitu aja. Ngeri men. Jadi mereka terbawa dengan gaya hidup yang memang borju gitu ya. Jadi ada tekanan buat selalu tampil keren, pakai barang yang branded ya, terus nongkrong di tempat hits gitu dan sebagainya. Jadi akhirnya banyak yang kepaksa ngikutin tren dengan cara berutang. Ada yang pakai pay later, kartu kredit, kebayang tuh, dan pinjaman online biar tetap bisa eksis. Gua mau ceritain sedikit, gua zaman dulu ya kerja itu udah terpengaruh dengan generasi Gen Z sebenarnya ya. Jadi gini, gue tiap pulang dulu kerja di bank. Tiap pulang kerja jam 5:30, 6 dari bank, itu pasti kongko, ngopi, ngafe. Lu kebayang, kopi aja sekarang udah berapa? 20.000, 25.000, ada yang 30.000. Belum makanannya. Ya, makanannya udah berapa? 25.000, 30.000, 50.000. Jadi sehari ya lu gaji cuman 2 juta, 3 juta, tapi kehidupan lu, daily life lu ngabisin duitnya gila. Dan gue kerasa banget lagi tuh, gila, uang kok cepet habis ya, karena memang ngafe terus pulang kantor. Akhirnya gue udah mulai membatasi, wah gila bahaya banget nih, gaji cuma sekian, gue nggak bisa nabung akhirnya. Ngeri banget. Sekarang ya puji Tuhan gue udah ada usaha, walaupun lagi struggle juga usaha, tapi ada aja contoh godaan untuk gue ngambil uang dari kartu kredit. Tiap hari sampai detik ini nih, itu orang kartu kredit telepon. Nggak cuma sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, nggak 4 kali. Ya bisa lebih dari 5 kali loh, every day. Untuk apa? Pak Heru, halo, selamat siang, gitu ya. Pak Heru mau nggak tagihannya diubah jadi cicilan? Kebayang toh? Jadi cicilan, lu pikir cicilan nggak pakai bunga? Mata lu peang, pakai bunga, gila nggak? Ngeri nggak sekarang? Itu bank ngeri banget loh. Ya kalau kita nggak kuat iman, akhirnya ya udahlah dicicil lagi, dapat bayar bunga. Dan gila lagi, di luar kartu kredit ini, dia mempunyai fasilitas apa? Pinjaman uang. Pak Heru kan bagus nih pembayarannya gitu ya. Kita ada program nih Pak, kita akan cairin dana tunai. Kebayang nggak? Heru lagi butuh uang, ada yang mau ngasih dana tunai sebesar 70 juta gitu loh. Ya bunganya 0,9, ada yang 0,65 gitu, kebayang. Sampai saya bilang ke istri saya mau diambil nggak? Lumayan loh ini loh. Godaan itu ada. Kita kayaknya bisa dipakai ini untuk sewa tempat atau bisa bikin usaha baru. Tapi dipikir-pikir guys, itu bunganya gede banget tuh. Kebayang. Kalau gua nggak punya rem nih, gua akan terus berhutang. Itu kayak bola salju nanti. Lama-kelamaan semakin besar. Akhirnya kelilit. Pailit akhirnya. Ya, jadi sampai sekarang walaupun setiap hari 5 kali mungkin bisa ditelepon gitu ya sama orang kartu kredit ya, mau ngasih uang, kebayang. Sampai sekarang saya enggak. Tagihan kartu kredit gitu ya, Pak mau diubah jadi cicilan? Enggak, saya bayar cash. Selama saya mampu cash, saya cash. Saya nggak mau pakai cicilan-cicilan gitu. Karena apa? Ya karena harus bayar bunga. Siapa bilang, so nggak apa-apa dicicil, katanya. Tapi saya nggak mau kena bunga. Nggak bisa, dianya juga gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Karena sekarang dunia udah menawarkan semuanya serba instan dan semua dibungain. Kita harus tahan diri.
Kita harus punya iman, kita harus punya mental, kita harus berdiri teguh. Oke, enggak, gue nggak mau berutang. Sampai sekarang pun gue dalam bisnis, kalau gue bisa bayar cash, gue bayar cash. Gue nggak mau punya utang. Ya, ngeri teman-teman. Oke, ibaratnya gue punya usaha aja, gue usahain seminimalisir untuk tidak berhutang. Tapi lu kebayang, gue punya karyawan, gila, berani pinjol, berani berhutang, lebih gila lagi gitu. Gaji berapa? 3 juta, 4 juta, tapi berani utang sana sini. Gade ini. Ngeri loh, ngeri banget. Jadi kita harus punya prinsip untuk bisa nggak berhutang. Berhutang itu tidak baik. Kalau nggak mampu, jangan ikut-ikutan. Itu aja pesan saya. Kalau nggak mampu, jangan ikut-ikutan. Kapasitas lu segitu, ya udah lu cukupkan dengan kapasitas lu aja. Oke? Nah, lalu yang kedua, apa yang menyebabkan Gen Z ini terlilit hutang, yaitu edukasi keuangan yang kurang. Nah, poin kedua ini edukasi keuangan yang kurang. Ini penting banget. Di sekolah kita diajar banyak hal, tetapi sayangnya literasi keuangan masih minim banget. Banyak anak muda yang nggak paham soal pengelolaan uang, budgeting atau investasi. Alhasil mereka gampang tergiur sama cicilan. Cicilan kecil tapi nggak sadar kalau akumulasi utangnya bisa menjadi besar bola salju. Jadi teman-teman mulai bikin budgeting. Oke, gaji lu berapa? Lu buat ngontrak berapa? Buat ngekos berapa? Buat bayar cicilan rumah berapa? Makan berapa sehari? Itu harus dicukup-cukupkan. Kalau sampai nggak cukup juga ya lu cari usaha lain, lu cari tambahan. Ini dipakai, jangan goblok, oke? Dipakai ini jangan goblok. Generasi Gen Z harusnya lebih pintar, ya. Oke, yang ketiga, biaya hidup yang tinggi versus penghasilan yang pas-pasan. Emang sih gitu godaan dengan lifestyle anak-anak muda sekarang. Hangout lah, nonton, tiket nonton sekarang berapa? Nggak cukup 15.000, soal nonton popcornnya berapa? 80.000 sampai 100.000 harus sudah keluar lo nonton di 21, di XX1 gitu. Ya toh? Nah, jadi gaya hidupnya ya kita harus kontrol ya. Semuanya kita yang mengontrol. Jadi realitanya biaya hidup sekarang makin mahal. Sementara gaji fresh graduate berapa sih? Ya segitulah ya, 3 juta misalnya gitu ya. Pekerja entry level belum tentu cukup buat memenuhi kebutuhan. Akhirnya banyak yang harus cari tambahan dengan utang dulu. Ngeri loh. Cari tambahannya dengan utang. Bukan cari job lain, pekerjaan lain, ya misalnya lu kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5, ngerasa oh gajinya kurang cukup, ya lu mungkin abis itu mungkin lu bisa ngegojek kek, lu bisa kerja part time kek, mungkin dari jam 7 malam sampai jam 10 malam kek di tempat lain, gitu loh. Tadi gue baru baca, orang Australia senang mempekerjakan orang Indonesia. Gue tadi baca ada artikel gitu ngelewat di Facebook gue. Kenapa? Gue penasaran, emang orang Indonesia bisa dipakai ya gitu? Kok bisa-bisa gue aja orang Indonesia, gue menilai orang Indonesia nggak baik gitu. Tapi orang Australia ya gitu ya, menilai orang Indonesia baik. Gue cek, ternyata orang Indonesia yang tinggal di Australia benar-benar dia mah emang mau kerja. Orang Australia senang mempekerjakan orang Indonesia karena orang Indonesia gila kerja. Itu dia sih bagus Ki. Tapi gue mau bilang nggak semua juga gila kerja sih kalau lo boleh tahu gitu. Tapi itu artikel juga cukup membuat mata saya, wih menarik juga ya. Emang iya sih ya, orang kesana rata-rata memang untuk bekerja. Jadi otomatis memang gila kerja gitu dibanding orang lokalnya. Orang luar itu akan lebih giat kerja dibanding orang lokal Australianya. Jadi akhirnya banyak yang harus cari tambahan dengan utang dulu, ngeri ya, dengan harapan bisa melunasi nanti setelah gajinya naik. Gali lubang, tutup lubang, itu yang terjadi. Hell man, itu neraka man. Oke. Nah, terus fenomena yang keempat, fenomena pay later dan pinjol. Ini yang gila sih gitu ya. Gua banyak ngelihat karyawan gua yang ada di area ring 1 gua nih gitu ya. Banyak yang bercerai, ada yang bercerai gara-gara utang pinjol. Ngeri gak sih? Lu korbanin bini lu, istri lu yang lagi hamil. Ini kisah nyata karyawan gua. Istri lagi hamil, ya. Terus akhirnya istrinya minta cerai. Ya bingung juga ya gitu ya, karena lakinya terlilit utang. Sampai motor digadein, semua barang yang dia punya digadein. Kan golok ya itu ya, nggak tahu, goblok banget itu loh. Ya seperti itu, laki-laki seperti itu. Jadi banyak banget, ada yang kelilit, cobain iseng, aku yang pinjol. Sampai akhirnya berlipat dari 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ada.
datang ke saya nangis-nangis. Karena aduh, kok bantuin saya kelilit, saya diteror terus nih katanya. Saya pusing katanya, bantuin saya mau pinjam uang. Akhirnya seperti itu. Cuman tolong jangan dibodohi dengan pinjol-pinjol, dengan fenomena pay letter. Semua dipermudah soalnya. Lu pikir nih, ini otak lu jangan golok ya. Jadi pinter dikit, smart, jangan golok gitu ya. Jangan goblok gitu loh. Oke? Nah, dulu kalau mau pinjam uang harus ke bank, betul nggak? Ribet banget prosesnya. Tapi sekarang lu kebayang ada pay letter dan pinjaman online yang tinggal klik langsung cair. Zaman gua dulu, sorry, ada orang-orang dari Batak yang suka minjemin dulu ya gitu ya. Tapi sekarang lebih canggih lagi gitu, dengan pay letter bisa langsung cair pinjaman online. Bikin orang jadi lebih mudah berutang. Jadi berutang tuh udah jadi gaya hidup, men. Ngeri banget tuh kayak gitu. Ya, tanpa sadar bunga dan dendanya tuh gede banget. Banyak Gen Z yang akhirnya kejebak di sini. Oke, you yang lagi sedang berutang dengan pinjol, dengan pay letter, bertobat. Gue kasih tahu, bertobat sebelum hidup lu hancur. Beneran, hati-hati. Kelima, pengaruh hustle culture. Oke, hustle culture. Nah, banyak dari Gen Z yang terdorong sama budaya hustle culture. Maksudnya apa sih hustle culture ini? Jadi dia gini, kerja terus, produktif terus, tapi di sisi lain jadi gampang stres. Betul nggak? Apalagi di kota-kota gede nih. Workaholic banget. Nggak salah men. Tapi akhirnya dia terjebak dengan hustle culture ini yang ngerasa gue udah stres, gue udah capek kerja, gue punya uang, gue mau habisin uang gue mau hibur diri gue mau jajan, mau nikmatin uang gue, mau foya-foya karena gue udah capek. Karena stres. Untuk ngilangin stres dia belanja. Untuk ngilangin stres dia ngafe. Untuk dia ngilangin stres dia clubbing. Lu pikir pakai duit beli botol tuh bir, minuman, whisky, oke, mahal, ya nggak? Besoknya juga sebentar juga dibuang, jadi air kencing, betul nggak? Itu duit, gitu kebayang. Karena dia rasa gue udah stres, gue mau ngilangin stres gue dengan cara, ya seperti ini, clubbing lah, ngafe lah, makan enak lah, nggak salah, gitu. Beli barang-barang branded ya buat ngilangin stres, belanja jadi pelarian loh. Itu banyak banget terjebak loh orang-orang. Dia self reward, oke? Terus-terusan. Ini gue mau self reward, gue mau jalan-jalan, gitu kebayang. Akhirnya malah nambah utang. Oke, gue mau tanya nih. Zaman dulu generasi bapak gue sama generasi sekarang lebih banyak generasi dulu punya rumah. Generasi sekarang ya umur 30, umur 40, 45, rumah masih ngontrak, ngekos. Maksimal itu apartemen punyanya, nggak punya rumah. Why? Karena memang terjebak dengan kultur seperti ini gitu loh, utang gaya hidup. Zaman dulu orang bisa, apalagi kalau di daerah ya gitu, nggak ada terlalu banyak hiburan, dagang, usaha, kerja, ada sisa uang ditabung, makan juga secukupnya. Akhirnya bisa nabung, punya uang, beli rumah, beli tanah. Generasi sekarang uangnya habis dengan gaya hidup yang sembrono lah gitu ya. Ngabis-ngabisin duit. Akhirnya walaupun gaji gede juga, ya uangnya nggak bisa nabung. Lu nggak punya uang, lu nggak punya tabungan. Ini banyak terjadi. Siapa di sini cung tangan yang lu gaji lu gede, tapi lu tetap nggak bisa nabung. Ngeri loh, bertobat. Ngeri, hidup lu nggak setahun 2 tahun loh. Lu masih 10, 20, 30, 40 tahun, apalagi lu belum nikah. Lu harus pikirin nanti lu punya istri, lu punya anak. Bertobat. Lalu keenam, kurangnya kesadaran akan konsekuensi jangka panjang nih orang tuh. Banyak sekarang mikirnya jangka pendek, yang penting gue happy, yang penting gue kelihatan keren men, ya gitu. Kelihatan branded barang gue dari atas sampai ke ujung kuku kaki gitu. Kelihatan wow. Ya banyak banget sih sebetulnya ya. Sekarang ngeliatin ya, gila tasnya branded sih, si dia ya gila ya sepatunya, aduh Adidas Nike terbaru gitu ya. Jadi udah dari atas ujung rambut ini sampai ujung kaki kuku itu udah puluhan juta kalau dihitung-hitung. Jamnya apa, pakai gelang apa, bajunya apa, Zara macam-macam. Ngeri men. Tapi mungkin gajinya nggak gede gitu. Tapi dia untuk menutupi kekurangan dia berhutang untuk membeli barang-barang yang branded. Ngeri. Ngeri banget. Banyak yang mikir-mikir cicilan kecil masih bisa bayar lah.
Tapi karena nggak ada perhitungan matang, tiba-tiba utang numpuk dan jadi beban berat. Belum lagi kalau ada kondisi darurat yang bikin mereka makin sulit buat bayar utangnya. Kadang generasi Gen Z nggak banyak mikir, nggak mengkalkulasi. Pendapatan sama pengeluaran tuh harus dipikir, bos. Lu harus balance, oke? Pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Jangan besar di pengeluaran. Dihitung dulu, kan lu kan pinter. Ya, generasi Gen Z ininya dipakai. Oke, mulai belajar untuk nabung. Oke, paling itu yang saya mau sampaikan. Dan sekarang nih apa nih solusinya nih? Yang pertama, itu belajar literasi keuangan. Mulai pahami cara budgeting, investasi, dan mengelola keuangan yang baik. Yang kedua, solusinya, hindari utang konsumtif. Kalau bisa ditunda, ya. Nggak terlalu perlu, ya nggak usah. Belanja kebutuhan premier dulu tuh saat ini ya. Mending nggak usah utang ya. 3, gunakan pay later dan pinjaman dengan bijak. Jangan tergoda pakai kalau nggak ada rencana pembayaran yang jelas. Saya bersyukur punya istri yang agak ketat soal keuangan. Saya bilang, aduh gue pengen usaha ini, pengen butuh modal ini. Dia bilang, nggak dulu. Plafon bank cuma segini. Gue nggak mau pakai plafon bank. Karena gue kalau pakai plafon bank ya gue harus bayar ke bank dong. Bunganya gitu. Gue nggak mau bayar ke bank. Mending kita kumpulin uang, kita punya uang cash, kita beliin barang tersebut dengan uang cash. Satu sisi, aduh, jadi lama dong. Ya nggak apa-apa, tapi kita nggak punya utang. Jangan makan sama, wih, biar dilihat, oh, orang asetnya banyak. Enggak. Hati-hati. Hati-hati. 4, cari sumber penghasilan tambahan. Nah, ini bagus banget. Kalau memang gaji lu pas-pasan, coba cari set hustle dong, atau bisnis kecil buat nambah pemasukan. Yuk jangan blow on, lu jangan golok, oke? Jadi lu harus pinter, cari tambahan lain. Ini lu dipakai. Jangan lu bisanya hangout, jajan kerja. Ya, seperti itu. 5, jangan terjebak kayak hidup yang nggak sesuai kantong. Hidup sederhana bukan berarti nggak bisa bahagia. Jadi hidup sesuai dengan capability, kapasitas lo. Biar hidup lo nggak hancur, oke? Jadi bukan cuma konsumtif doang penyebabnya, tapi ada banyak faktor yang bikin Gen Z terjebak dalam lingkaran utang. Oke, kalau kalian sendiri gimana? Pernah ngerasain struggle hal seperti ini nggak? Cerita ya gitu aja. Remind lagi buat kamu. Oke, apa aja nih yang menjadi hal yang menyebabkan Gen Z terlilit utang? Pertama, gaya hidup dan tekanan sosial. Kedua, edukasi keuangan yang kurang. 3, biaya hidup yang tinggi versus penghasilan pas-pasan. Yang keempat, fenomena pay later dan pinjol. Yang kelima, pengaruh hustle kultur. Yang keenam, kurangnya kesadaran akan konsekuensi jangka panjang. Oke, buat teman-teman, tolong di-remind apa yang saya bagikan. Semoga teman-teman bisa lebih lagi berkembang, lebih lagi maju, lebih lagi hidupnya semakin mapan. Oke, paling itu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share juga ke teman-teman yang lain. Oke, paling sekian aja dari Heru, dari OO Heru. Oke, jangan lupa bahagia!